hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, bahkan bisa membatalkan puasa. Berdusta, menyampaikan informasi yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sebagaimana hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tetapi justru mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan saat puasa. Hadis riwayat Bukhari. Ghibah atau menggunjing, perbuatan yang membicarakan keburukan orang lain. Nabi Muhammad menegaskan, ghibah ini adalah kau ceritakan hal tentang saudaramu yang jika ia mendengar maka ia tidak rela. Ini adalah sabda Rasulullah bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak misik. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat tersebut dapat dimaknai lebih jauh agar seseorang yang berpuasa hendaknya mengontrol diri atau lebih banyak diam. Mengadu domba, menciptakan perselisihan atau pertikaian dua pihak yang awalnya rukun. Mengadu domba ini adalah kelanjutan ghibah. Tindakan ini meskipun hanya iseng sudah mengurangi pahala, apalagi jika tujuannya mencari keuntungan atau memanfaatkan situasi. Sumpah palsu, ucapan atau keterangan saksi yang isinya tidak benar atau tidak sesuai fakta. Sumpah palsu ini berbahaya karena menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Selain itu, sumpah palsu akan berujung pada menangnya kezaliman dan tertutupnya kebenaran. Melihat aurat lawan jenis, seorang muslim wajib menjaga pandangan mata dari aurat lawan jenis, baik menghindari pandangan secara langsung maupun melalui gambar yang biasanya disebar. Selain itu, kita juga harus menghindari hal-hal yang membangkitkan syahwat. Hal tersebut karena dapat menghilangkan pahala puasa meski berbentuk gambar atau film. Riya, perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridha Allah, tetapi hanya mencari pujian, sanjungan, dan popularitas semata. Sikap riya sering muncul sebagai amal di mana seseorang beramal karena Allah, namun juga diniatkan untuk selain Allah. Apabila seseorang bersedekah, namun sedekah tersebut tercampur dengan riya, maka sedekah tersebut batal. Termasuk riya saat berpuasa, maka pahala berpuasa seorang muslim akan hilang jika ada riya di dalamnya. Mendengarkan musik dan bermedia sosial, menghabiskan waktu dengan hal-hal tidak penting selama Ramadan bisa mengurangi pahala puasa, terlebih jika sampai melupakan ibadah yang lain. Membuang-buang waktu dengan keasyikan menonton TV, bermain game, mendengarkan musik, dan bermedia sosial bisa mengurangi pahala puasa. Meski dalam Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa musik itu dilarang, namun saat berpuasa hendaknya lebih banyak melakukan ibadah. Menonton TV, main game, mendengarkan musik boleh saja dilakukan asal tidak berlebihan dan tidak mengganggu waktu untuk beribadah. Selama Ramadan, batasi hal-hal yang bersifat duniawi dan habiskan sebagian besar waktu dengan hal yang berharga dan bermanfaat. Mencicipi masakan. Mencicipi masakan ketika sedang berpuasa bisa mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkannya karena berisiko tertelan. Kadang ketika memasak, kita terbiasa mencicipi sedikit agar tahu rasanya. Meski niatnya hanya mencicipi dan meludahkannya tanpa menelan apapun, tetap saja hal ini dianggap makruh karena berisiko tercampur dengan air liur dan tertelan masuk ke dalam perut. Sering berkumur. Meski mulut terasa kering dan bau, jangan sering berkumur-kumur karena bisa mengurangi pahala puasa. Berkumur bisa jadi hal yang mengurangi pahala puasa karena dikhawatirkan ada air yang mengalir ke tenggorokan. Meski masuknya air bisa jadi tidak sengaja, puasa bisa saja batal. Waktu yang terbaik disarankan di luar jam puasa untuk mengantisipasi ada air atau pasta gigi yang tertelan. Marah. Hal yang merusak pahala puasa yang pertama adalah marah. Seperti kita tahu, marah adalah penanda bahwa seseorang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Bahkan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sangat tidak menyukai orang yang sering marah, kecuali karena adanya maksiat yang terjadi di sekitar Anda. Marah akan menyebabkan melakukan hal yang mengurangi pahala puasa lainnya seperti mengatakan kata-kata kotor.
Jadi, bila Anda sudah marah dan mengatakan kata-kata kotor, sama saja dengan mengurangi banyak pahala berpuasa Anda. Karena salah satu makna berpuasa adalah menahan hawa nafsu yang tentunya marah. Balasan untuk orang-orang yang dapat menahan marah adalah surga. Mengeluh lapar dan haus. Puasa melatih diri kita untuk tidak mengeluh pada apapun termasuk lapar dan dahaga. Meski sepele, mengeluh bisa mengurangi pahala puasa. Bulan puasa mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati dalam menjalani perintah Allah. Agar bisa menuai berkah dan manfaat di bulan suci ini, umat muslim hendaknya tidak sedikit-sedikit mengeluh beratnya menahan lapar dan haus saat menjalankan puasa. Berpuasa merupakan salah satu ujian bagi kita untuk menahan diri tidak mengeluh terhadap apapun termasuk lapar atau haus. Tidur berlebihan. Dengan alasan lemas, orang berpuasa sering menghabiskan banyak waktunya untuk tidur. Tidur boleh saja, asal jangan berlebihan karena bisa mengurangi pahala puasa itu sendiri. Berpuasa jangan menjadi alasan terganggu pekerjaan ataupun waktu istirahat. Beberapa orang memanfaatkan puasa untuk tidak bekerja. Hal ini menjadi kurang produktif, di mana hanya tidur-tiduran saja dengan alasan lemas. Tidur boleh, tapi sewajarnya saja, tidak kurang maupun tidak lebih, karena keduanya sama-sama berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi, tetap beraktivitas seperti biasa meski sedang berpuasa. Bermesraan dengan pasangan. Bermesraan dengan pasangan di siang hari saat sedang berpuasa juga bisa membangkitkan gairah seksual kita dan bisa merusak ibadah puasa kita, bahkan bisa membatalkan puasa karena timbulnya syahwat. Berenang. Berenang tidak dilarang selama berpuasa, tetapi hukumnya makruh. Sebaiknya tidak berenang saat berpuasa untuk menghindari adanya air yang masuk ke tubuh kita, misalnya tertelan atau terhirup lewat hidung. Demikian tadi hal-hal yang merusak pahala puasa. Semoga kita dapat menghindari hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.